Tidak terasa 4 tahun sudah, Profesor Insinyur Joni Hermana MSc ES PhD memimpin sebagai Rektor Institut Teknologi 10 November. Berbagai prestasi telah berhasil diraih dan banyak perubahan silih berganti selama masa jabatan beliau. Lantas, apa saja yang telah dipersembahkannya untuk ITS? Simak perbincangan saya, Margareta, bersama dengan Sang Rektor, hanya di Bincang ITS. Selamat siang Pak Joni. Selamat siang, iya. Bagaimana ini Pak kabarnya di akhir masa jabatan Bapak? Alhamdulillah senang. Apakah sudah semakin santai atau malah semakin sibuk ini Pak? Semakin sibuk biasanya karena harus beres-beres ya, kukut-kukut gitu. Oke baik. Sebelum kita berbincang lebih lanjut Pak, Sobat Kampus di sini pasti penasaran akan biografi seorang Profesor Joni Hermana. Bisa Bapak menceritakan biografi Bapak? Dari sejak kapan? Dari sejak TK? Boleh Bapak, silakan. Ya, yang jelas kalau soal biografi, saya lahir dan besar di Bandung. Sehingga saya dari mulai taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, semua di Bandung. Tapi ketika sudah lulus, saya merasa bahwa saya harus jadi perantau gitu ya. Karena kalau terus berada di Bandung sepertinya kok kurang sip gitu ya. Saya ingin juga jadi perantau gitu, terus saya akhirnya memilih Surabaya sebagai tempat tujuan dan menjadi dosen di ITS ini. Baik, sekali luar biasa sekali Pak. Jika kita boleh flashback selama kurang lebih 4 tahun ke belakang, kita tahu bahwa ITS ini mengalami perkembangan yang begitu luar biasa, terutama di bagian sarana dan prasarana, sehingga sekarang kita tahu bahwa ITS ini memiliki bus kampus, ada aplikasi My ITS, ada Science Technopark, ada Research Center dan lain sebagainya Pak. Sebenarnya dari sarana prasarana itu Bapak ingin mengembangkan ke arah apa Pak? Apakah ke perkembangan penelitian atau perbaikan infrastruktur umum atau? Sebetulnya kalau kita melihat rencana strategis ITS, kita itu sebetulnya sedang menuju ke research university ya. Nah, kemudian nanti setelah research university, maka kita akan menginjak tahap berikutnya sebagai entrepreneur university. Nah, ketika kita menuju research university, tentunya sebetulnya yang harus kita perkuatkan adalah sarana dan prasarana research gitu ya. Tapi fakta membuktikan bahwa sarana prasarana gedung dan sebagainya kita masih banyak kekurangan, sehingga infrastruktur pendukung itu mau tidak mau harus diprioritaskan untuk bisa dilengkapi lah, diberesi. Karena bagaimanapun itu menjadi cermin wajahnya ITS ya. Beberapa bangunan misalnya sebelumnya itu masih belum tuntas. Nah, masa kita biarkan? Beberapa teman mengatakan itu menjadi berhala gitu ya. Karena menjadi struktur yang tidak tuntas, tidak bisa dipakai sehingga lama-lama menjadi kurang nyaman dilihatnya. Nah, itu yang kita coba benahi. Tapi di sisi lain karena kita sedang berusaha untuk menjadi research university, aspek yang berkaitan dengan penelitian juga kita genjot juga gitu. Dan dalam hal ini kita menggunakan strategi karena kita peralatan laboratorium kita kurang, kita menggunakan strategi melakukan kerjasama dengan beberapa universitas mitra di luar negeri ya. Jadi kita memanfaatkan fasilitas laboratorium yang mereka punya agar dosen-dosen peneliti kita bisa melakukan penelitian, dan itu melalui co-authorship, itu hanya kerjasama dalam bidang publikasinya, dan itu saya kira berhasil sekali gitu. Baik, luar biasa sekali. Seperti yang kita tahu Pak, selain membangun infrastruktur, Bapak juga turut andil dalam membangun karakter mahasiswa, sehingga mampu menghasilkan mahasiswa yang berprestasi, mampu menghasilkan mahasiswa yang memiliki karakter yang khas dan kuat, area-area ITS. Nah, seperti yang kita tahu bahwa itu adalah merupakan suatu proses yang panjang di dalamnya, sehingga melalui proses kaderisasi juga.
Dan kita tahu bahwa pada saat kepemimpinan Bapak ini ada rencana untuk kaderisasi terpusat. Sebenarnya apa Pak yang melatar belakangi perencanaan kaderisasi terpusat ini dan juga konsepnya itu seperti apa sih Pak? Yang perlu dipahami adalah pertama ya, bahwa kaderisasi itu bukan proses yang ujuk-ujuk. Artinya kadang-kadang orang berpikir kalau kaderisasi itu proses yang biasa dilakukan oleh mahasiswa dalam tahun pertama mereka menginjak di universitas atau di ITS ini. Menurut saya itu kurang pas. Kenapa? Karena kaderisasi itu pada prinsipnya berlaku selama dia masih menjadi status mahasiswa di ITS. Jadi selama 4 tahun penuh itu kita siapkan proses penataan atau penempaan ya karakternya mahasiswa agar mereka bisa memperkaya dirinya sehingga ketika lulus nanti mereka siap untuk bersaing gitu ya. Jadi secara prinsip kaderisasi itu berlaku selama dia 4 tahun di sini. Dan yang kedua, kenapa kita melakukan itu secara terprogram? Karena kita berkeyakinan bahwa keberhasilan seseorang di lapangan itu tidak ditentukan oleh kemampuan sains dan teknologinya di kelas semata. Sebab kalau itu terlalu kecil, itu hanya menentukan maksimum hanya 20% dari keberhasilan seseorang. Nah, yang 80% ini adalah hanya atau sangat ditentukan oleh kemampuan dia membentuk soft skills-nya. Soft skills, pengalaman dia dalam bidang keorganisasian, dalam bidang bermasyarakat dan sebagainya. Nah, ini yang kita tempa. Kita arahkan supaya mereka mempunyai kemampuan itu gitu ya. Nah, kenapa harus terpusat? Begini, di dalam perkembangan era sekarang, apalagi revolusi industri 4.0, itu tuh sangat diperlukan satu hal ya di samping kemampuan inovasi, yang kedua itu adalah kolaborasi. Jadi mahasiswa sekarang ini dihadapkan pada kondisi yang menuntut mereka untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan pihak lain, membentuk jejaring. Dan itu multidisiplin, ya, tidak hanya terbatas pada dirinya sendiri. Kelemahan kita selama ini terlalu besar ego jurusannya. Oh ya. Nah, sehingga ketika mereka lulus, mereka hanya mengenal di antara sama jurusannya saja, mantan jurusannya, sesama mesin, sipil gitu ya. Mbak dari mana? Kimia sih, Kimia Pak. dengan kimia saja. Itu kurang strategis, padahal pendekatan ke depan tuh harus multidisiplin. Sehingga itu sebabnya dalam tahun pertama kita paksakan gitu ya mahasiswa untuk melakukan proses kaderisasi secara terpusat. Kenapa? Harapannya mereka mempunyai kemampuan untuk mengenal satu sama lain dan membentuk jejaring. Nanti kalau saudara nanti lulus, saudara pasti tahu teman seangkatan saudara yang ada dari elektro, yang ada dari kimia, dan ada dari sipil, dan seterusnya gitu. Dan itu akan menjadi kekuatan tersendiri. Makanya saya paksa, walaupun misalnya awalnya tidak suka, tapi sesungguhnya itu jadi kekuatan nantinya gitu. Oh, baik sekali. Untuk menanggapi pendidikan karakter tadi Pak, tentunya yang diharapkan adalah mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, sehingga mampu membawa nama baiknya sendiri, mampu menciptakan inovasi untuk mengembangkan lingkungan hidup yang lebih baik, dan pastinya mampu mengharumkan alma mater ITS baik di kancah nasional maupun internasional. Seperti saja contohnya kemarin peringkat ITS yang naik ya Pak ya dari di se-Asia Pasifik berdasarkan data yang dikeluarkan oleh THE. Nah, sebenarnya strategi apa Pak yang digalakan oleh ITS untuk meraih peringkat itu? Sebetulnya begini ya, di dalam proses perankingan itu sebetulnya ada dua, baik itu dua bagian yang dinilai itu. Dan antara THE, Times Higher Education, maupun QS World itu mempunyai dua kelompok besar ini sebagai proses penilaian. Pertama adalah berkaitan dengan kompetensi, sejauh mana kemampuan kita mencapai kompetensi di dalam melayani proses pendidikan itu sendiri. Dan yang kedua adalah persepsi. Persepsi itu menyangkut seberapa jauh orang lain, sesama kolega dari luar negeri dan sesama pendidikan tinggi mengenal kita dan bagaimana persepsi industri. Nah, dalam Times Higher Education ya, kompetensi, kinerja kompetensi itu ada 90% nilainya. Sementara kalau persepsi hanya 10%. Nah, artinya apa? Kalau berbasis pada kompetensi, maka itu sangat tergantung kepada kemampuan kita sendiri dalam mengembangkan universitas gitu ya.
dari kemampuan kita melakukan proses publikasi, citasi, outbound, inbound, terus berbagai macam prestasi yang kita ciptakan, itu merupakan kompetensi, bagian dari kompetensi yang tadi. Nah, untuk kondisi seperti ini, kita memang betul-betul sudah bagus gitu loh. Hanya untuk prestasi kita jeblok gitu ya, karena kalau kita lihat ranking kita di THS, kita nomor 3 di Indonesia. Tetapi kalau kita bicara ranking di QS World, kita nomor 8 kalau nggak salah ya. Oh, di bawah sekali. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam QS World, penilaiannya tuh kompetensi 50%, persepsi 50%. Nah, walaupun ini kita jago gitu ya, jago dalam banyak hal, dalam hal akademik, tapi kalau orang lain tidak mengenalnya gitu ya, karena persepsi itu sangat ditentukan oleh seberapa jauh orang mengenal kita, ya jeblok juga akhirnya gitu. Nah, tapi walaupun demikian, bagi saya itu suatu hal yang positif ya, ketika THE kita tinggi berarti itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan selama ini oleh Civitas Akademika, baik mahasiswa, dosen maupun karyawan, itu sudah menuju arah yang benar gitu. Dari segi kompetensi kita cukup mumpuni lah gitu. Walaupun dari segi persepsi atau sejauh mana orang mengenal, kita masih kurang gitu ya, dan itu harus ditingkatkan lagi. Iya baik Pak. Untuk selanjutnya dari prestasi kita beralih ke status baru ITS yang telah menjadi PTNBH di kepemimpinan Bapak. Sebenarnya yang paling kami rasakan adalah adanya restrukturisasi fakultas ini Pak. Nah, apakah dari PTNBH, dari perubahan ITS PTNBLU menjadi PTNBH ini mewajibkan ITS untuk melakukan restrukturisasi fakultas? Begini, di dalam hal ini itu betul, itu pertanyaan yang bagus ya, karena dalam hal ini sering menjadi ras-rasan juga gitu. Sebetulnya yang penting bagi kita semua untuk mengetahui bahwa perubahan dari 5 fakultas ketika BLU yang lalu menjadi PTNBH menjadi 10 ini, itu bukan karena kita menjadi PTNBH. Tetapi karena adanya peraturan di kementerian yang mengharuskan departemen itu atau fakultas itu terdiri dari departemen-departemen dengan rumpun keilmuan yang sama. Nah, waktu itu Senat Akademik sudah membagi. Sebetulnya ITS itu ada 4 rumpun keilmuan. Sehingga harusnya ada 4 fakultas kalau lihat dari segi ini. Cuma masalahnya kalau itu dibagi, ada fakultas yang anggota departemen itu hanya 4. Ada yang teknik yang berkaitan dengan teknik terapan, itu lebih dari 23. Sementara ini 4, 23, ini kurang lebih ada 4 juga, terus kalau nggak salah 3. Jadi totalnya itu tidak seimbang kan gitu. Terus akhirnya Senat Akademik waktu itu melakukan kajian, mereka mengusulkan 9 fakultas gitu. Kenapa? Yang teknik ini dibagi-bagi lagi, kecil-kecil lagi. Jadi terdiri dari minimal 3 departemen, supaya merata bebannya. Nanti kan kesian ada dekan yang bebannya hanya 3, tapi ada dekan yang bebannya 24 gitu, 23 jurusan, kan itu tidak imbang gitu ya. Karena itu supaya adil dibagilah menjadi 9. Tapi kalau dalam perkembangannya karena pertimbangan satu dan lain hal, terus kita menentukan udahlah 10 aja. Kenapa? Karena ada satu yang kita sulit untuk gabungkan, ada beberapa perbedaannya untuk bidang matematika dan kemudian informatika. Walaupun rumpun keilmuannya sama, sebetulnya harusnya bisa disatukan, tapi karena sejarahnya agak berbeda, tempatnya beda, akhirnya udahlah jadikan 10. Nah, yang menjadi persoalan kemudian adalah ketika ini jadi 10, apakah kita menjadi lebih banyak pengeluarannya gitu? Sebetulnya enggak juga. Kita sudah hitung gitu ya, bahwa ketika dulu 5 dan sekarang menjadi 10, pengeluarannya kurang lebih sama. Kenapa? Karena dulu itu 1 dekan dibantu oleh 3 wakil dekan. Kalau sekarang tuh 1 dekan dibantu oleh 1 dekan aja, 1 wakil dekan saja. Jadi sebetulnya kalau dari segi personal resources tidak banyak berbeda antara dulu 5 dengan sekarang 10. Tapi intinya sekarang justru lebih fokus karena setiap dekan bisa memperhatikan perkembangan setiap departemen secara lebih intensif ya. Dari situ sebenarnya hasil yang diharapkan untuk kedepannya itu apa Pak? Gini, rohnya PTNBH itu adalah bahwa pemerintah memberi otonomi kepada kita sebagai perguruan tinggi untuk melakukan pembenahan bidang organisasi, keuangan, dan menyeluruh dari aspek perguruan tinggi
agar lebih maju lagi secara cepat ya tanpa harus menunggu support yang penuh dari pemerintah gitu. Kita diberi kebebasan karena dianggap kita sudah dewasa. Nah kalau itu seperti itu, maka posisinya adalah bahwa kita juga harus memberi kewenangan yang sama kepada unit-unit di bawah institut sendiri. Kalau saya misalnya di bawah saya ada dekan atau fakultas dan ada departemen. Nah intinya setiap unit itu kita beri kewenangan untuk mengembangkan dirinya secara dinamis agar diperoleh hasil yang maksimal gitu ya. Yeah. Jadi prinsipnya tuh, ayo kalian kita beri kebebasan, silakan berkreasi untuk memajukan ITS sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan. Saya tinggal mengontrol apakah mereka masih dalam garis yang ditetapkan bersama apa tidak gitu. Kalau tidak ya saya ingatkan gitu ya. Tapi artinya dalam hal ini adalah kesempatan bagi Sivitas Akademika ITS dalam level departemen maupun level fakultas untuk mengembangkan diri semaksimal yang mereka bisa untuk membesarkan ITS. Jadi masing-masing bisa berkontribusi. Jadi PTNBH tuh jangan diterjemahkan apa yang bisa PTNBH beri pada saya, tapi terbalik. Ketika sudah menjadi PTNBH, apa yang bisa saya beri PTNBH supaya ITS kita tambah maju. Dan itu yang saya kira kita kejar selama ini. Sejauh ini sudah cukup bagus sih gitu ya. Artinya departemen maupun fakultas sudah berani membuat keputusan yang mereka anggap terbaik untuk fakultasnya. Karena setiap departemen, setiap fakultas kan punya ciri khas masing-masing. Yeah. Makanya dalam beberapa hal langsung mereka putuskan sendiri, tidak harus nunggu-nunggu saya buat keputusan gitu. Okay. Untuk yang terakhir nih Pak, ini sebenarnya ini yang paling menarik namun juga sensitif. Kita tetap ulas bersama nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Okay. Apa sih masalah sensitif itu? Yang sensitif tuh apa? Perasaan sekarang pemilu ya? Kan enggak kan? Sesuai apa yang sudah Bapak katakan tadi, kalau ITS saat ini kan PTNBH itu memiliki otonomi untuk mengelola keuangannya sendiri. Nah, sebenarnya apa yang memotivasi ITS itu untuk menjadi mandiri itu apa aja sih Pak? Kenapa diputuskan untuk menjadi PTNBH? Sebetulnya gini ya, perguruan tinggi itu pada prinsipnya merupakan agen of change gitu, agen yang mampu membawa perubahan bangsa khususnya di bidang sains dan teknologi kalau untuk ETS. Nah kalau kita selalu tergantung kepada apa yang diberikan pemerintah, maka kita tidak akan pernah maju. Kemampuan pemerintah itu terbatas, sementara sebetulnya PTNBH itu dalam satu posisi mereka sudah merupakan perguruan tinggi yang punya kemampuan lebih. Nah kalau kita misalnya sangat tergantung pemerintah, maka banyak hal yang membuat kita tidak bisa bergerak secara dinamis. Seperti kita ketahui perguruan tinggi itu kan ada 3. Yeah. Pertama ada yang statusnya itu satker, terus kemudian yang kedua BLU. Yeah. Nah ITS ini termasuk yang ketiga ini PTNBH. Ini istilahnya strata yang tertinggi. Okay. Nah, kalau misalnya kita berstatus yang masih starter 2 itu repot sekali. Kita itu banyak larangannya, lebih banyak larangan karena keterbatasan gerak tadi. Tapi kalau ini diberi kebebasan. Tapi konsekuensi dari kebebasan itu indikator kinerjanya jadi lebih banyak. Kita banyak dituntut untuk mencapai indikator yang lebih daripada yang sebelumnya. Tapi itu kan challenge, kalau kita sudah merasa dewasa ya harus konsekuen dong gitu kan. Iya benar sekali. Baik Pak, dalam menjalin kerjasama, ITS itu kan tidak hanya menjalin kerjasama dalam bidang penelitian. Melainkan juga kita tahu bersama bahwa akhir-akhir ini muncul produk-produk ITS seperti ITS Mind, ITS Food, ITS Event Organizer, dan lain sebagainya. Apakah ada inovasi baru tentang produk-produk ini Pak? Mungkin mau ada cafe shop ITS atau apa? Ya dalam waktu dekat ini sudah semuanya ada plannya bahwa begini, intinya tuh ada 2 hal yang kita harus lakukan ya sifat internal maupun eksternal ya. Sebagai konsekuensi dari PTNBH. Kalau PTNBH itu karena kita sudah diberi kewenangan secara otonom, maka kita harus bertanggung jawab kan. Nah di antaranya misalnya termasuk pengadaan pegawai sekalipun, baik dosen maupun karyawan, itu kita bisa merekrut sendiri, tapi di sisi lain kita harus berani bayarnya. Dan itu bukan pemerintah yang bayar gitu. Nah artinya kan dalam hal ini kita harus berpikir betul supaya anggaran yang kita punya tuh mencukupi untuk memenuhi apa yang kita inginkan kan gitu. Iya benar. Nah karena begitu maka kita harus hati-hati dalam mengelola keuangan, Mas. Karena itu seperti internal,
dalam aspek internal kita pertinggi efisiensi kita. Kita banyak saving uang loh. Kalau dulu tuh semua orang katakanlah bisa melakukan proses pengadaan untuk OTK ya ATK alat-alat ini ATK, ya. Alat tulis kantor. tulis kantor. Ya. Sendiri-sendiri, dan kita tidak tahu apa benar beli apa enggak misalnya. Kalau beli itu betul-betul murah apa enggak, semua sekarang distandarkan, terpusatkan. Terus kemudian rapat selalu ada makanan gitu yo, ya. konsumsi gitu. Ini juga betul, bisa aja misalnya kalau selama ini yang rapat 5 orang belinya 25 misalnya, atau harganya kan tidak terstandar kan. Nah, sekarang dengan terpusat kita tahu di sini ada kegiatan apa, di sini ada kegiatan, tidak hanya soal harga juga, tapi juga menyangkut masalah penjadwalannya, sehingga dengan demikian tidak ada overlap. Misalnya seperti saya rapat di 5 tempat gitu, dari sini kasih kue, di sini kasih makan nasi ada 3, 4, 5 gitu misalnya. Dulu sering gitu, sekarang sudah. Jadi betul-betul melakukan proses ini berkonsekuensi terhadap penghematan yang luar biasa. Makanya kita terus penghematan, apalagi yang bisa hemat ya, bisa hemat, dan itu juga ujung-ujungnya aspek yang kita peroleh, keuntungan yang kita peroleh itu kan untuk proses pendidikan itu sendiri gitu. Nah, jadi selama ini sebetulnya kita banyak yang borosnya gitu. Tapi karena dulu kayaknya itu karena dibayarin pemerintah, jadi kita tenang-tenang aja. Oke lah kalau masih balita, masih anak-anak gitu ya. Mungkin kita mengandalkan orang tua nggak apa-apa. Tapi kalau kita sekarang sudah dewasa, jadi kita harus mikir, ngitung betul gitu ya. Kalau saudara nanti sudah lulus, coba ya bayangkan. Begitu dapat gaji gini, saudara hitung-hitung betul ya. Saya mau nonton ya mikir-mikir dulu gitu ya. Jangan-jangan ini buang-buang uang aja gitu kan. Nah, sama dengan kita sekarang ini. Nah, terus yang kedua, yang keluar tuh adalah kita diberi otonomi untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Saat ini kita sedang nego dengan pihak ketiga untuk mengembangkan kawasan komersial gitu. Kita menjadikan kawasan komersial di sekitar bundaran sana itu. Nanti di situ akan dibangun convention hall gitu ya, yang lebih bergengsi lah daripada Geraha ITS gitu ya. Sudah terlalu lama kan itu gitu, yang baru kapasitasnya 3.000 malah lebih besar. Jadi kalau wisuda tuh bisa sekaligus saja, nggak usah sampai 2 tahap, 3 tahap gitu ya. Terus yang kedua juga misalnya di situ ada mallnya untuk keleburan kita sih sebetulnya. Terus kemudian ada dormitory baik keluarga maupun mahasiswa gitu. Terus ada hotelnya juga, misalnya kalau orang tua untuk wisuda. Kenapa perlu dormitory itu? Sekarang tuh kita kan ingin agar banyak mahasiswa internasional yang sekolah di kita. Nah, tapi di sisi lain fasilitasnya tidak internasional, kan malu kan gitu ya. Nah, itu sebabnya kita sekarang bekerja sama pihak ketiga, ada 6 hektar lah yang kita itu. Itu juga kita sedang usahakan. Terus kemudian itu dari segi komersial. Terus kemudian aspek pendidikannya apa? Kita juga sekarang sedang melakukan proses negosiasi juga, pengusulan untuk mendapatkan loan ya. Loan itu adalah pinjaman yang melalui negara, melalui Bappenas itu yang datang ke kita. Itu untuk mengembangkan Teknopark ITS. Nah, Teknopark ini intinya adalah dibangun untuk menghilirisasi. Kalau misalnya di perguruan tinggi itu sendiri, secara internal yang kita hasilkan hanya prototipe saja kan, prototipe laboratorium. Nah, itu kalau di dalam TRL ke-6 gitu. Level technological levelnya tuh hanya ke-6, level kesiapan teknologi. Tapi kalau misalnya untuk dijual itu ada 3 tahapan lagi, 7, 8, 9. Dan itu dilakukannya tuh di Teknopark gitu ya. Nah, kita sedang merusakan untuk bangun Teknopark itu yang kurang lebih totalnya tuh sekitar 30 hektar gitu ya. Ya walaupun tidak saya yang melakukan, tapi paling tidak saya sudah merintis ke sana, sehingga nanti rektor yang melanjutkan tinggal merealisasi bangunannya. Pokoknya gini, kalau kita mau dapat pinjaman, dapat hibah seperti itu, usahanya tuh panjang gitu. Jadi kalau nunggu sampai rektor berikutnya nggak akan sampai gitu ya. Karena itu walaupun saya baru jadi rektor waktu itu sudah mulai rintis gitu, dan itu sudah hampir 3 tahun kita merintis itu. Jadi nanti ini sudah karena lama gitu. Kesana kesini, kesana sini. Artinya memang harus ada kerjasama antara masing-masing itu. Siapapun orangnya, lembaganya itu tetap harus bekerja seperti yang diharapkan gitu. Baik, luar biasa sekali Sobat Kampus. Bapak terima kasih banyak. Ini setelah ini akan ada sedikit persembahan dari kami mahasiswa ITS untuk Bapak. Setelah selama kurang lebih 4 tahun ini menjabat sebagai rektor kami. Ini Pak mungkin bisa dilihat. Oh iya. Iya, sebentar ya Pak.
Ini kapan direkamnya nih? Ini khusus untuk Bapak. Kita lihat bersama, Pak. Pak Joni sebagai Rektor ITS merupakan rektor yang sangat inspiratif, kooperatif sekali dengan mahasiswa, terutama BEM ITS dan Ormawa ITS lainnya, membawa kemajuan, membawa inovasi dan inspirasi terhadap Indonesia, dan harapannya ke depan Pak Joni terus mengembangkan ITS, Surabaya, Jawa Timur, dan juga menjadi kebanggaan Indonesia. Prof. Joni merupakan salah satu profil pemimpin yang terbuka menurut saya, sehingga dalam proses shifting ITS dari PTN BLU menjadi PTN BH, beliau sukses menjalankannya. Ini menjadi proses pembelajaran bagi kita dalam sektor kepemimpinan dimanapun kita berada. Menurut saya, pesannya adalah ke depan semoga Prof. Joni selalu sukses dimanapun berada dalam karirnya, sehingga masih tetap bisa berkontribusi untuk Indonesia. Pak Joni Hermana adalah seorang bapak yang sangat hangat, lembut, dan sangat baik. Beliau merupakan panutan bagi kami mahasiswa ITS. Selama 4 tahun Bapak sudah berkarya dengan begitu luar biasa, memberikan kesempatan bagi kami mahasiswa ITS untuk bisa berkarya, berkontribusi baik untuk ITS maupun untuk Indonesia. Kami sangat berterima kasih sekali atas kontribusi ITS untuk mensupport kami dan memberikan hal-hal baik materi maupun non-material sehingga kami bisa memberikan prestasi untuk ITS. Sekalipun Bapak sudah tidak menjadi Rektor ITS lagi, tapi besar harapan kami untuk Bapak supaya tetap berada di lindungannya, tetap diberikan rahmat dan diberikan kesehatan sehingga Bapak tetap bisa berkarya untuk kampus tercinta ini. Pak Joni itu orangnya berdedikasi tinggi, tanggung jawab, santun, dan yang paling penting itu milenial banget pokoknya. Pertama kali saya ketemu dengan Pak Joni itu waktu kegiatan FTF Festival 2017. Jadi kebetulan di sana saya sebagai ketua panitianya dan saya dapat kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan Pak Joni. Dan ternyata Pak Joni itu orangnya welcome banget, sehingga saya nggak sungkan juga untuk berdiskusi langsung dengan Bapak. Terus, dan yang paling penting itu senang banget lah rasanya saya bisa berdiskusi dengan Pak Joni. Di akhir kepemimpinan Bapak sebagai Rektor ITS, semoga dimanapun Bapak berada, dimanapun Bapak berkarya, kesuksesan senantiasa bersama Bapak, dan saya berharap di lain waktu dan kesempatan saya dapat bertemu lagi dan dapat berdiskusi kembali. Terima kasih selama 4 tahun telah mengasihi kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih banyak Bapak. Untuk mengakhiri bincang-bincang kita Pak, Bapak mungkin bisa memberikan pesan kepada mahasiswa ITS, baik yang masih berjuang untuk meneruskan kuliahnya atau sedang berjuang untuk mencari pekerjaan mungkin Pak. Waduh, jadi berat ini. Pokoknya ini aja lah, studi itu harus ikhlas gitu ya. Iya. Artinya bahwa mahasiswa yang belajar di sini harus yakin bahwa mereka itu adalah generasi terbaik di Indonesia yang diberi amanah Ya, Pak. ya udahlah. Ya dimana diberi amanah oleh Allah gitu loh. Jadi jangan sia-siakan. Baik. Saya malu jadi ini. Tidak apa-apa Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sobat Kampus, sekian perbincangan Reta bersama dengan Profesor Insinyur Joni Hermana, MSc ES PhD. Saya Margareta, ITS TV. Sampai jumpa. Waduh, ngerjain saya nih. Duh. Saya ini